Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam telah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kerabatnya, dan kita sebagai umatnya. Perkenalkan, nama saya Ade Gagas Sudirjo. Di sini saya akan menginterpretasikan atau mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Deskriptif Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Provinsi tahun 2020-2021. Disusun oleh Ade Gagas Sudirjo, NPM 10060121039, kelas B Statistika, dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Heru Pratikno, SSMA, dan program studi saya yaitu Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Bab yang pertama, yaitu latar belakang. Kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia masih sangat rendah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan peningkatan terhadap penolakan di suatu pekerjaan. Kemudian lowongan kerja akan semakin menurun, sehingga akan berdampak pada meningkatnya pengangguran di suatu negara. Pengangguran menjadi salah satu momok atau permasalahan yang cukup kompleks bagi negara Indonesia, karena hal tersebut mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, mengikuti corak yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Jika masalah pengangguran ini tidak segera diatasi, maka Indonesia akan mengalami kemiskinan dan kerawanan sosial. Dan dalam karya tulis ilmiah ini, saya mengambil judul Analisis Deskriptif Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Provinsi tahun 2020-2021. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena saya ingin membuktikan secara bidang studi saya, yaitu statistika, bahwa dengan metode statistika, kita dapat mengetahui atau menganalisis penjabaran dari sebuah data. Dan data yang saya ambil adalah data dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Kemudian tujuan penelitian. Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui secara gambaran atau deskriptif mengenai tingkat pengangguran terbuka berdasarkan provinsi tahun 2020-2021 dengan metode analisis deskriptif menggunakan perangkat lunak statistika. Kemudian membandingkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021. Selanjutnya, bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menyimpulkan, cara mengolah, cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keputusan atau kesimpulan. Rudini 2017. Yang kedua ada analisis deskriptif. Menurut Marhamah dan kawan-kawan, tahun 2016, jika analisis deskriptif merupakan teknik yang dipakai atau digunakan untuk mengkaji data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terhimpun sebagaimana mestinya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlangsung untuk umum. Kemudian pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok yang sedang berusaha untuk melakukan kegiatan produksi. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka yaitu inflasi, upah minimum, belanja daerah, dan pinjaman perbankan. Menurut A.W. Phillips, terdapat hubungan erat antara pengangguran dan inflasi. Inflasi dianggap sebagai bagian dari dalam permintaan agregat. Jika permintaan naik, maka harga naik dan produsen akan meningkatkan kapasitas produksinya agar dapat memenuhi permintaan. Sehingga perusahaan menambah jumlah karyawannya untuk meningkatkan kinerja dan hasil produksi. Bursa Fitri dan Yuda 2020. Selanjutnya, dalam bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama, metode. Metode yang saya gunakan adalah metode deskriptif, yang dimana kita ketahui bahwa metode deskriptif adalah ilmu statistik yang digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan suatu data yang telah terkumpul atau sudah terhimpun sebagaimana mestinya. Kemudian ada populasi. Di sini populasinya itu seluruh provinsi di Indonesia, yaitu terdapat 34 provinsi pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember per tahun 2020-2021. Selanjutnya ada sampel. Sampel yang saya gunakan adalah teknik probability sampling. Itu mencakup 34 provinsi pada bulan Februari dan Agustus per tahun 2020-2021. Di mana sampel ini
diambil dari populasi. Yang kita ketahui bahwa populasinya itu kan bulan Januari sampai dengan Desember, 12 bulan. Dan ditarik sampel hanya 2 bulan saja, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus per tahunnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada dua cara, yaitu yang pertama data sekunder dan data primer. Kalau data primer, itu biasanya mengacu pada data real-time atau data yang terus berkembang setiap saat atau setiap waktu. Sedangkan data sekunder biasanya merupakan data yang berhubungan dengan masa lalu atau bersifat tetap. Dan dalam pengambilan data, data primer itu sang peneliti atau pembuat karya tulis ilmiah langsung terjun ke lapangan untuk mencari datanya, mencari atau membuat data. Sedangkan data sekunder itu diambil dari pihak kedua, entah itu lembaga, perusahaan, atau instansi. Dan data yang saya ambil itu adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga BPS atau Badan Pusat Statistika. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu menggunakan aplikasi Minitab 19. Dan diketahui juga bahwa teknik analisis deskriptif itu bisa menggunakan dua aplikasi, yaitu yang pertama menggunakan aplikasi SPSS dan aplikasi Minitab. Mengapa saya lebih menggunakan aplikasi Minitab 19 dibandingkan SPSS? Itu karena menurut saya aplikasi Minitab 19 ini lebih mudah digunakan atau mudah mengolah data dibandingkan dengan software statistika SPSS. Selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini terdapat tabel, yaitu tabel hasil dari penganalisisan atau perhitungan dari aplikasi Minitab 19 tadi. Itu ada variabel bulan Februari dan Agustus pada tahun 2020-2021, yang dimana bulan Februari dan Agustus ini merupakan sebuah sampel dari populasi. Kemudian ada median atau nilai rata-rata. Selanjutnya ada standar deviasi atau simpangan baku, minimum atau nilai terkecil dari sebuah data. Kemudian ada median, nilai tengah, dan terakhir ada maksimum atau nilai terbesar dari sebuah data. Setelah kita mengetahui data hasil analisis tadi, kita bisa menyimpulkan atau menginterpretasikan dalam pernyataan. Jadi diperoleh dari data slide sebelumnya, diperoleh 4 pernyataan. Yaitu pernyataan yang pertama, rata-rata tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 itu lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pengangguran terbuka pada tahun 2020 dengan selisih 0,498%. Nah, selisih 0,498% ini diperoleh atau dihasilkan dari pengurangan rata-rata tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 dikurangi rata-rata tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 dan diperoleh hasil 0,498%. Dan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 itu lebih besar dibandingkan pada tahun 2020. Kemudian pernyataan kedua, rata-rata tertinggi yaitu terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 dengan rata-rata sebesar 6,034%, dan rata-rata terkecil terjadi pada bulan Februari tahun 2020 dengan rata-rata sebesar 4,462%. Selanjutnya pernyataan ketiga, provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka terbesar yaitu Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 10,950%. Yang kita ketahui bahwa nilai terbesar adalah nilai maksimum. Dan nilai maksimum dari data sebelumnya atau data hasil analisis itu 10,95%. Sehingga
Pada data BPS, 10,95% itu jatuh pada Provinsi DKI Jakarta. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi itu ada pada Provinsi DKI Jakarta. Selain tingkat pengangguran tertinggi, ada juga provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka terkecil, yaitu Provinsi Bali. Pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 1,25%. Nilai 1,25% ini sama dengan nilai minimum pada hasil analisis tabel sebelumnya yang terjadi pada tahun 2020. Dan pada data atau tabel BPS, Badan Pusat Statistik, nilai 1,250% ini jatuh pada Provinsi Bali. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka terkecil yaitu ada pada Provinsi Bali pada tahun 2020. Selanjutnya, yang terakhir pernyataan keempat. Dampak terbesar tingkat pengangguran terbuka khususnya pada tahun 2020-2021 yaitu disebabkan oleh pandemi COVID-19. Yang dimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini mulai muncul pada awal tahun 2020 sampai sekarang. Yang dimana menyebabkan mengurangnya seluruh aktivitas pekerjaan, aktivitas di luar rumah, sehingga para perusahaan atau investasi itu mengurangi lahan pekerjaan atau lowongan pekerjaan bagi pengangguran, termasuk khususnya pengangguran terbuka ini. Maka dari itu, pandemi COVID-19 ini adalah faktor tertinggi yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020-2021. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.